Saya tunggu hasil komentarmu ini di Pilpres 2029, kata PRD. Amboy, di tahun 2025 bulan Januari dah bahas Pilpres pula 2029. Bangun. PPN tu tengok naik 12%. Habis tu BBM naik juga, tak ada subsidi dicabut. Nah, mampus kau. PLN rugi. Inikah kejutan yang dimaksud Pak Anies di 2025? Kata Haikal, dibalas dengan karaya. Bismillah ikut skenario Allah, tapi kita juga harus ikhtiar, kata Fit Burhan. Dibalas lagi, Anies aja kaget barusan ngomong ke saya. Dibalas lagi dengan Bagas, alamak yang bener bang, tadi Pak Anies pergi mancing kayaknya. Kalau semua parpol bisa mengajukan pasangan, semakin banyak anggaran yang dikucurkan, kata Ali. Baguslah, nama pun pesta demokrasi. Ya berpesta pura. Naikkan aja lah pajak tuh, tak apa. Biar menciptakan orang miskin yang baru. Kalau misalnya MK ada buat keputusan nih, pasti nanti ada aja tuh counter atau undang-undang baru tiba-tiba muncul dari DPR untuk menepiskan keputusan MK. Tinggal dibuat peringatan Garuda Biru lagi beda. Nanti kalau misalnya sering demonstrasi, saham-saham dekat Indonesia nih merosot. Habis itu ekonomi bergonjang-ganjing. Investor malah lari semua keluar Indonesia. Breaking news. Mahkamah Konstitusi hapus ambang batas 20% pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. Semua partai politik bisa ajukan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus presidensial threshold 20% dalam sidang uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis, tanggal 2 Januari 2025. Uji materi ini menggugat pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Detailnya, calon hanya bisa diusung partai atau gabungan partai peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara 25% dari suara sah secara nasional menurut pemilu legislatif sebelumnya. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menilai pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti orang-orang biasa macam kita nih beda bisa juga mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia. Tapi ini di Indonesia, Ini pun diumumkannya 2025 kan? Nanti ini masih jauh lagi. Di tahun berapa lagi tuh baru pemilihan? Perjalanan nak sampai ke pemilihan presiden Indonesia ini masih lama lagi. Nanti pasti diberubah-rubah lagi tuh undang-undang. Nanti ujung-ujungnya anak-anak dia aja yang boleh calonkan. Tapi setidaknya MK sudah membuat keputusan yang sangat bijaksana beda. Kemarin aja diganti sama DPR. Tapi kan waktu itu terjadi peringatan darurat Garuda Biru beda. Kalau tak DPR senyum-senyum aja dia kan. Lawan kotak kosong lah banyaknya. Tapi memang Indonesia nih beda, tunggu viral dulu baru dibuat kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Ewah, pandai pula kau bercakap macam politikus. Tapi beda kalau ke dekat Malaysia nih, cara kita nih nak mencalonkan diri sebagai kepala negara itu macam mana beda kalau dekat Malaysia? Mana lah aku tahu, aku ni kan warga Indonesia jadi kita tanya aja sama netizen Malaysia. Buat korang warga Malaysia yang asli, coba korang komen dekat bawah macam mana prosedurnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara di negara Malaysia. Sama ini beda, dekat Malaysia nih itu berapa kira-kira ambang batas suaranya nih supaya bisa kita menjadi kepala negara? Hang, kau tanyalah sama netizen Malaysia nih. Ngapa pula tanya aku? Segan lah aku nak tanya beda, aku aja tanya beda. Tinggal cakap aja pun. Buat korang warga Malaysia, coba korang jawab pertanyaan Cece ni di bawah komen. Jadi apa kata netizen Fufu Fafa buta mata buta fakta tu dekat komentar? Engkau nak aku bercakap Fufu Fafa mana nih beda? Ada Fufu Fafa Indonesia, Fufu Fafa Malaysia atau Fufu Fafa Cina? Yang ada kat situ aja lah Fufu Fafa mana? Kalau yang kat sini ada Fufu Fafa Indonesia. Kau cakap lah tu apa dia orang cakap. Ini niat baik, bagus. Tapi percayalah, mereka nggak akan tinggal diam. Saya pernah loh mengalami di negara saya sendiri. Beberapa hari menjelang pendaftaran calon presiden, aturan pencalonannya diubah. Jadi kalau ini diputuskan, harus dijaga terus hingga pelaksanaan pemilu, kata Geodek Meksiko. Dibahas lagi dengan silau. Kalau saya juga pernah ngalamin waktu di negara selatan Wakanda. Ketika ada calon yang banyak mendapat simpati masyarakat, peraturan tiba-tiba berubah. Dijawab lagi dengan Ratna. Negara mana kakak? Konoha kah? Samaan kita kalau di negara Konoha. Dibahas lagi dengan DNP. Sebut aja mereka-mereka ini DPR.
Kayak nggak tahu aja pas pilkada kemarin yang gara-gara abis putusan MK ini. Langsung besoknya bahas revisi UU pilkada. Apalagi ini nih, malah tambah yakin abis putusan MK ini di DPR bakal ngembaliin pasal itu lewat revisi undang-undang pemilu. Iya, kalau berita macam gini tuh aku tengok ya, masih lama aja lah, undang-undang ni masih bisa dirubah lagi. Semakin banyak calon, keren. Kekuasaan parpol tidak bisa lagi menggemuk, kata Aululul. Kau jangan main-main. Oligarki sama sembilan naga tak akan diam dengan hal-hal macam ni. Majulah Singapura. 2029 ganti presiden dan wakil presiden, kata YFDA. Dibalas dengan Adam Rusdan, ganti sama kamu aja wapresnya 2029. Dibalas dengan simple, yang penting jangan sampai dari keluarga Simul, bikin sengsara semua rakyat. Dengan modal publik puas atas kinerjanya dulu, tapi dibuat senjata buat kepentingan keluarganya. Dibahas dengan Babanor, lebay lu, terlalu berlebihan. Terima bansos nggak lu keluarga lu? Terima fasilitas BPJS nggak? Nikmatin jalanan nggak di sepanjang jalan? Bilang baik atau tidak, semua manusiawi. Gue benci tapi nggak memprovokasi. Itu lo sama aja kayak komunis PKI, kata Baba. Ini Fufu Fafa nih, Fufu Fafa yang asli nih, Cek. Cara dia bercakap dekat dalam komentar tuh betul-betul macam Fufu Fafa di dunia nyata. PDIP bisa ajukan Anies dan Ahok sendirian ini buat pilpres dan dijamin menang, kata Kylie. Dibahas dengan Ila, Pramono ini mah kalau mau naikin PDIP. Dibahas lagi dengan PRD, dijamin menang. Saya tunggu hasil komentarmu ini di Pilpres 2029, kata PRD. Amboy, di tahun 2025 bulan Januari dah bahas Pilpres pula 2029. Bangun. PPN tuh tengok naik 12%. Habis tu BBM naik juga, tak ada subsidi dicabut. Nah, mampus kau. PLN rugi. Inikah kejutan yang dimaksud Pak Anies di 2025, kata Haikal. Dibalas dengan Karaya. Bismillah ikut skenario Allah, tapi kita juga harus ikhtiar, kata Fit Burhan. Dibalas lagi, Anies aja kaget barusan ngomong ke saya. Dibahas lagi dengan Bagas. Alamak, yang bener bang, tadi Pak Anies pergi mancing kayaknya. Kalau Pak Anies kaget, terus Pak Ahok kaget juga, bagus kamu tanya saya. Kok tahu beda? Ya ndak tahu kok tanya saya. Sangat bagus untuk demokrasi Indonesia. Jika tidak, maka Pilpres 2029 hanya akan diikuti satu paslon dari Kim Plus, kata Nedik. Dibalas dengan Nugraha, nggak mesti bro, lihat koalisi Jokowi di akhir periode juga pecah. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Anies, ada juga yang ke Prabowo, padahal di zaman Jokowi cuma PKS sama Demokrat yang di luar koalisi. Dan di akhir periode Demokrat memilih gabung, jadi sisa satu partai di oposisi. Dijawab sama Nedik, kemungkinan besar Kim Plus solid hingga Pilpres 2029. Bisa jadi paslon Kim Plus akan melawan kotak kosong jika tidak ada putusan MK. Dibahas lagi dengan Graha, tidak ada kata pasti. Secara rekod juga mereka bukan satu partai yang adem ayem. Setiap parpol punya ambisi buat jadi presiden. Bahkan sekarang aja nggak sesolid itu kok. Pilkada juga banyak yang pecah. Bahkan meski didukung Kim Plus, calon tersebut kalah karena peran partai di pilkada nggak seaktif saat pemilu. Terus juga ada beberapa partai yang masih suka kritik padahal di internal Kim Plus. Jadi masih sangat besar kemungkinannya kalau 2029 tuh bakal pecah lagi. Iya, kapal tongkang pecah hiu pun kenyang. Di politik nih tak ada kawan abadi, tak ada lawan abadi. Kau camkan itu, Ce. Amboy beda. Kau nih bercakap dah macam politikus. Kawan-kawan aku nih politikus semua, Ce. Iya, tapi kan gagal semua jadi caleg, beda. Lanjutlah, apa kata Fufu Fafa selanjutnya tuh? Pantau terus gerak-geri anak Mulyono, kata Ender PM. Dibahas dengan Amelia. Betul, hati-hati dengan akal bulu si China Solo Mulyono tuh. Terus dibahas lagi, lupakan. Dia sengaja buat hal-hal konyol agar selalu dibicarakan. Jangan ya Pak ya, biarkan asam sulfat mati gaya dengan cara silent dari perbincangan publik, kata Ardian. Kalau aku bilang nih, kalau aku tengok juga nih, anak Mulyono nih pasti mencalonkan. Cucunya pun pasti mencalonkan juga. Kata siapa beda? Kata Mulyono. Oke sip, tetangga gue akhirnya bisa nyalon jadi presiden. Bosen dia jadi RT terus, kata Zuden. Dibalas lagi dengan Abi. Benar, pernah ada yang bilang semua bisa nyalon, bukan hanya Gibran. Dibalas dengan Indra, minimal nyobain jadi RW sih. Tanggung jawabnya tuh besar. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, semua tuh. Tanggung jawabnya tuh tak hanya di dunia, di akhirat juga. Kalau semua parpol bisa mengajukan pasangan, semakin banyak anggaran yang dikucurkan, kata Ali. Baguslah, nama pun pesta demokrasi. Ya berpesta pora. Ambang batas itu bukan semata-mata membatasi demokrasi, tapi tujuan dari ambang batas adalah adanya pertimbangan ekonomi di mana kalau semua parpol bisa ajukan calon presiden dan wakil presiden, maka dipastikan penyerapan anggaran akan sangat besar dan pastinya membebani rakyat, kata Amma. Dibahas lagi dengan Suga. Lah kan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih DPRD,
Jadi anggaran bisa buat pilpres dibahas lagi dengan AMA. Itu masih wacana dan kemungkinan banyak pihak yang tidak setuju. Jadi tahun 2029 nanti kemungkinan pajak akan dinaikkan, sadar atau tidak. Naikkan aja lah pajak tuh, tak apa, biar menciptakan orang miskin yang baru. Mulyono dan Fufu Fafa nangis di pojokan dan Kimples nggak lama lagi bakal bubar jalan, kata Fufu Fafa bin Mulyono. Iya, sekarang ini udah banyak yang mengaku-ngaku jadi Fufu Fafa yang asli, Mulyono yang asli, Mulyono tak asli, Fufu Fafa tak asli, titik-titik isi sendiri. Besok 2028 juga udah berubah lagi, kata Beautiful Sun. Dibahas dengan Naufal, tergantung ketua MK-nya nanti. Dibahas dengan DNP. Gak usah nunggu 2028, sekarang aja abis putusan MK ini di DPR pasti bakal sibuk buat ngembaliin pasal ini ke semula. Iya, kalau misalnya MK ada buat keputusan nih, pasti nanti ada aja tuh counter atau undang-undang baru tiba-tiba muncul dari DPR untuk menepiskan keputusan MK. Tinggal dibuat peringatan Garuda Biru lagi beda. Nanti kalau misalnya sering demonstrasi, saham-saham dekat Indonesia nih merosot. Habis itu ekonomi bergonjang-ganjing. Investor malah lari semua keluar Indonesia. Amboy beda, kau ini bercakap dan macam pakar ekonomi negara. Aku nih memang tak kerja dekat pemerintah, tapi hal-hal macam gini nih aku udah di luar kepala. Anies Ahok 2009, kata Aldim. Dibalas dengan Jerry. Logika penistaan agama mau dibawa kemana? Umat mau diolah seperti apa lagi? Dibahas lagi dengan Gilang. Logika aja 2029 mau diterusin sama Fufu Fafa. Dibahas lagi dengan Astoik. Terus yang di belakang ulama gimana bang? Apakah makin baik? Ulama Indonesia beda sama ulama negara lain. Terbukti berulang kali dapat restu ulama malah nggak jelas. Dibahas dengan Ferozia. Makan tuh logikamu. Ahok manusia juga boy, bukan nabi. Bisa aja buat Indonesia maju dengan Anies 2029. Kan aku udah cakap, di politik nih tak ada lawan abadi, tak ada kawan abadi, titik-titik isi sendiri. Kok makanya nonton video ini dari tadi? Ini ketua hakim MK-nya bakalan dicopot nggak ya ke depan? Takut ganti ketua, ganti lagi aturan, kata suka foto Bali. Copot aja, ganti aja lagi. Kita ini kan di Indonesia terkini, titik-titik isi sendiri. Dan harus ditekankan lagi ya juga, parpol yang di awal tidak ikut koalisi untuk pilpres tidak boleh gabung ke pemerintahan saat presiden terpilih. Harus tetap di fungsi legislatif, jadi fungsi penyeimbang antara eksekutif dan legislatif. Masa ada sistem trias politika tapi di eksekutif ada partainya, di legislatif juga ada. Fungsi oposisinya nggak ngaruh, semua akan bisa diatur semaunya, kata Alfian. Oposisi pun tak berdaya, dia nak cari duit juga, Ternyata kemarin cuma dibuat untuk kepentingan pribadi. Titik-titik isi sendiri.